Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan untuk kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang masih Tuhan sediakan sehingga kami dapat bangun dari peristirahat panjang kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar dan merefleksikan renungan harian kami. Kiranya Tuhan dapat memberkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mama Inang dan saudara-saudara sekalian. Kembali lagi dalam renungan kita Kamis 1 Mei 2025 yang terambil dari kitab 1 Timotius 2 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan kepada kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam bahasa Batak, ai pinangi dorohado naing saluhut jolma malua jelasat manada hasitongani. Amanginang dan saudara-saudara sekalian, mungkin hari ini sukacita dan kebahagiaan kita semakin bertambah-tambah karena hari ini adalah tanggal muda. Ya artinya mungkin anak-anak kos, anak-anak kuliah sudah mendapat transferan dari orang tua, dan yang bekerja mungkin gaji bulanannya sudah masuk sehingga sukacitanya semakin bertambah. Dalam hal ini Amanginang dan saudara-saudara sekalian, sukacita kita juga semakin bertambah, di mana melalui nats kita pada pagi yang indah ini, yaitu yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang ingin menegaskan kepada kita pada saat itu banyaknya ajaran-ajaran sesat yang terjadi dalam kehidupan di saat itu. Saat ini juga kita diajarkan bagaimana dia mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah tidak memilih, tidak memandang siapapun, tidak memilih-milih orang-orang yang akan diselamatkan. Melalui tema kita pada pagi hari ini, yaitu Allah menghendaki semua diselamatkan. Ada 2 poin yang bisa kita ambil Amanginang. Yang pertama, kehendak Allah dan keterbukaan. Yang menjadi bagian kehendak Allah yaitu Allah mengkehendaki bahwa setiap orang itu diselamatkan. Tidak pilih dia orangnya seperti ini, orangnya seperti sana, dan orangnya seperti itu. Tetapi semua orang memiliki kesempatan dan Tuhan berkehendak supaya setiap orang diselamatkan. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa pilih-pilih teman. Kita bisa mengkelompok-kelompokkan, bersirkel-sirkel dengan berbagai orang, tetapi Tuhan tidak ada pengelompokan. Tidak ada yang dipilih bahwa orang yang seperti ini yang selamat, orang yang seperti ini tidak selamat. Tetapi Amanginang, kita bisa belajar bahwa circle-circle itu, pengelompokan-pengelompokan itu adalah mengurung diri kita sendiri. Kita semakin terkurung, kita hanya berteman dengan orang-orang yang saat itu saja, sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Tetapi Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tidak ada pengelompokan, tidak ada pemilihan bahwa setiap orang itu tentu diselamatkan. Dan yang kedua, keterbukaan. Tentunya keterbukaan ini kita bisa lihat bagaimana bagaimana Allah memilih terbuka bagi siapapun dan Ia menyelamatkan umat manusia. Kita baru saja memperingati, menghayati makna Paskah, yaitu anaknya satu-satunya sudah mati dan bangkit dari kayu salib, kemudian demi menyelamatkan kita. Dia sebegitu terbukanya untuk menyelamatkan umat manusia, mengikhlaskan anaknya untuk menyelamatkan umat manusia. Tentu bagaimana kita sebagai umat manusianya? Apakah kita mau terbuka atau kita tertutup dengan situasi-situasi yang mungkin membuat kita terkurung dengan situasi yang kita menghalang kita dengan Tuhan? Pengkelompokan, pembagian-pembagian itu membuat kita terkurung dalam paradigma pandangan yang itu-itu saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga Amanginang, tentunya banyak yang kita jumpai seperti ini. Mari kita refleksikan coba Amanginang dan saudara-saudara sekalian, apakah kita masih mau memilih-milih teman? Atau kita masih memilih-milih bersirkel-sirkel dalam kehidupan kita? Hari ini kita diingatkan bagaimana Allah itu menghendaki semua diselamatkan. Tidak ada pengelompokan, tidak ada pengkotak-kotakan, malah kita sebagai umat manusia yang memilih-milih, mengkotak-kotakan teman yang akan berteman dengan kita. Tentunya hal ini kita diingatkan melalui Rasul Paulus bahwa penting untuk kita mengingat kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa saja mengkelompok-kelompokkan, tetapi Tuhan tidak pernah mengkelompok-kelompokkan dalam kehidupan kita. Masa kita mau jadi sama seperti manusia, Tuhannya saja tidak mau mengkelompokkan, masa kita yang diselamatkan mau mengkelompok-kelompokkan, memilih-milih. Artinya seharusnya Tuhan yang mengkelompok-kelompokkan dan memilih kita, karena bukan Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih kita. Artinya bahwa ketika kita dipilih, berarti kita harus mempersiapkan Amanginang dan saudara-saudara sekalian.
Oleh karena itu, dalam kehidupan banyak dinamika, realita yang kita hadapi, pengkelompokan, situasi yang mungkin membuat kita susah, sedih, dan bahkan bingung. Tetapi hari ini, pagi ini, Tuhan mengatakan penguatan kepada kita melalui Rasul Paulus bahwa semua itu akan diselamatkan oleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran akan ajaran Yesus Kristus yang kita hidupi, yaitu kasih. Bagaimana kita juga harus menekankan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan penuh sukacita tanpa ada penggolongan kalangan-kalangan, penggolongan sikap-sikap yang mungkin membuat kita menjadi terkurung dalam pandangan kita. Kiranya Manginang, kita dapat merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita menjadi orang yang mau memilih-milih teman, memilih-milih sahabat, memilih-milih circle kita sendiri, tetapi kita belajar dari Tuhan bahwa kehendak Tuhan itu terbuka dalam kehidupan kita. Selamat melakukan aktivitas sama Inang dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.